Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Ida Purwanti dengan NIM 2304090032, mahasiswa pendidikan biologi A angkatan 2023 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek terbaik saya yang telah saya kembangkan pada mata kuliah pengelolaan sumber belajar, yaitu EcoExplore Smago, di mana ini merupakan salah satu bentuk dari Outdoor Bio-Learning Research. Nah, pada bagian ini membahas tentang DNA SMA Negeri 1 Gondang yang menampilkan tata letak area fasilitas sekolah secara umum. Nah, ini digunakan untuk membantu memberikan gambaran mengenai posisi ruang kelas, lapangan, aula, masjid, kantor, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Nah, selain itu, dinas sekolah ini juga dapat memudahkan siswa serta pengunjung lain dalam memahami susunan lingkungan sekolah secara lebih jelas dan juga terstruktur. Selanjutnya disajikan bagian yang menampilkan gambaran visual dari berbagai sudut dan juga fasilitas sekolah yang mendukung proses pembelajaran dan juga aktivitas siswa seperti lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis, masjid, aula besar dan aula mini, serta halaman tengah sekolah. Nah, selain itu, lingkungan sekolah yang lengkap dan juga nyaman itu dapat memberikan suasana belajar yang aktif, kondusif, dan juga dapat mendukung pengembangan potensi siswa dalam berbagai bidang. Nah, proyek ini dilatar belakangi oleh pemanfaatan lingkungan sekolah yang belum optimal sebagai sumber belajar biologi. Padahal, pembelajaran biologi itu tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas saja, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui interaksi langsung dengan objek nyata di lingkungan sekitar. Nah, SMA Negeri 1 Gondang ini yang merupakan SMA saya dulu merupakan salah satu sekolah adiwiyata yang memiliki banyak ruang hijau dan berbagai fasilitas pendukung. Nah, kondisi tersebut dapat memberikan potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi berbasis observasi dan juga eksplorasi lingkungan. Oleh karena itu, saya merancang EcoExplore Smago sebagai sumber belajar biologi outdoor yang dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep biologi secara lebih nyata dan juga bermakna. Nah, tujuan utama dari EcoExplore Smago itu sendiri adalah memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar biologi yang kontekstual, sehingga peserta didik itu dapat belajar melalui kegiatan observasi, identifikasi, dan juga eksplorasi lingkungan sekitar secara langsung. Nah, selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan ilmiah peserta didik serta menumbuhkan kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya adalah potensi sumber belajar. Nah, lingkungan SMA Negeri 1 Gondang ini memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran biologi, seperti adanya taman sekolah, lapangan, halaman hijau, dan keanekaragaman tumbuhan yang tersedia di lingkungan sekolah. Nah, melalui pemanfaatan lingkungan tersebut, peserta didik itu dapat memperoleh pengalaman belajar secara langsung atau experiential learning. Nah, pembelajaran itu akan menjadi lebih konkret, interaktif, dan juga mampu mengembangkan keterampilan proses sains, berpikir kritis, serta kesadaran ekologis peserta didik. Nah, pada bagian ini kita akan membahas manfaat proyek. Nah, melalui EcoExplore Smago ini diharapkan peserta didik itu dapat menghubungkan konsep biologi dengan kondisi nyata di lingkungan sekitar. Nah, proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar karena peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan eksplorasi di luar kelas. Nah, selain itu, EcoExplore Smago ini menjadi alternatif sumber belajar yang lebih bervariasi, kontekstual, sekaligus mendukung pembentukan karakter peduli lingkungan, kerjasama, dan juga tanggung jawab peserta didik. Jadi, untuk tahapan penyusunan proyek ini terdiri dari 7 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi potensi lingkungan sekolah, yang dilanjutkan dengan menentukan materi dan juga tujuan pembelajarannya, lalu melakukan perencanaan kegiatan outdoor learning dan juga menyediakan media dan juga sumber belajarnya. Kemudian, dilaksanakan observasi dan juga eksplorasi dan dianalisis serta diskusi terkait hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan juga merefleksi pembelajaran. Berikut merupakan gambar visual lokasi untuk membangun EcoExplore Smago. Nah, dalam proyek ini saya merancang beberapa area utama yang saling terintegrasi yang dinamakan dengan EcoExplore Smago. Nah, EcoExplore Smago itu sendiri memiliki 5 ruang utama. Yang pertama itu ada Green Observation Area, yang kedua itu ada Biology Exploration Corner, yang ketiga ada Interactive Learning Spot, yang keempat ada Nature Documentation Wall, dan yang terakhir itu ada Mini Eco Literacy Space.
Nah, tadi kan ada 5 ruangan utama. Nah, yang pertama itu kan tadi ada Green Observation Area. Nah, Green Observation Area itu apa? Jadi, Green Observation Area itu merupakan area observasi yang digunakan peserta didik untuk mengamati tumbuhan, serangga, serta berbagai interaksi lingkungan secara langsung. Nah, yang kedua itu ada Bio Exploration Corner, yaitu area yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan display herbarium, hasil pengamatan, serta berbagai informasi biologis. Nah, yang ketiga itu ada Interactive Learning Spot, di mana area ini merupakan area diskusi yang digunakan untuk menganalisis hasil observasi, melakukan presentasi kelompok, dan juga refleksi pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada Nature Documentation Wall, yaitu area dokumentasi yang berisi foto kegiatan dan juga hasil eksplorasi lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir itu ada Mini Eco Literation Space. Nah, itu merupakan sudut literasi yang menyediakan poster, kutipan inspiratif, dan juga sumber bacaan singkat mengenai biologi serta lingkungan hidup. Nah, di bagian ini disajikan desain ruangan Eco Explore Semago, di mana di sisi sebelah kanan itu menyajikan bentuk 2 dimensi dan di sisi sebelah kiri itu menyajikan bentuk 3 dimensi dari desain ruangan Eco Explore Semago. Nah, di sisi bagian kanan ini menyajikan tentang benda-benda apa saja yang terdapat di ruangan Interactive Learning Spot. Nah, sedangkan pada bagian ini di sisi sebelah kanan itu menyajikan tentang benda-benda dan juga barang-barang apa saja yang harus ada pada ruangan semi outdoor. Sedangkan di sisi sebelah kiri menyajikan tentang apa saja yang ada di area observasi dan juga eksplorasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan produk. Nah, Eco Explore Semago ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu dari segi desainnya yang mengadopsi konsep biofilik yang menghadirkan suasana belajar yang nyaman dan juga dekat dengan alam. Yang kedua, itu tentang tata letak ruangannya yang terbuka, yang mendukung kegiatan observasi dan juga eksplorasi secara langsung. Yang ketiga, itu adanya visual edukatif dan juga display informatif yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, itu ada pemanfaatan pencahayaan dan juga ventilasi alami yang membuat lingkungan belajar itu dapat menjadi lebih nyaman. Yang kelima, itu ada desain yang modern dan juga kontekstual yang mampu meningkatkan minat serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, untuk spesifikasi produknya, sumber belajarnya itu berupa poster biologi, herbarium, dokumentasi observasi, dan media eksplorasi lingkungan yang memanfaatkan area ruang hijau sekolah sebagai lingkungan belajar outdoor. Selain itu, juga dilengkapi tanaman hijau dan juga display edukatif bertemakan biologi lingkungan dan mengusung desain natural, terbuka, dan nyaman untuk kegiatan observasi serta diskusi. Yang terakhir itu memiliki area eksplorasi, dokumentasi, dan juga display hasil pembelajaran peserta didik. Nah, untuk refleksi dari proyek ini, yaitu melalui proyek ini saya menyadari bahwa pembelajaran biologi akan menjadi lebih bermakna apabila peserta didik itu berinteraksi langsung dengan objek nyata yang ada di lingkungannya. Nah, proses perancangan Eco Explore Semago ini memberikan pengalaman baru bagi saya dalam mengembangkan sumber belajar yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam menentukan konsep dan juga tata letak desainnya. Nah, proyek ini memberikan banyak wawasan mengenai pentingnya pembelajaran berbasis lingkungan dalam pendidikan biologi. Nah, pada bagian evaluasi, upaya yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan desain ini yaitu dengan memperbanyak referensi terkait desain outdoor learning dan juga sumber belajar berbasis lingkungan agar memperoleh gambaran desain yang lebih inovatif dan juga edukatif. Selain itu, juga diperlukan pengembangan pada tata ruang, media observasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam merancang desain ini. Demikian pemaparan proyek terbaik saya yang berjudul Eco Explore Semago yang merupakan bentuk dari Outdoor Bio-Learning Research. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.